Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Cars YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, sudah lama nggak bikin video di channel ini. Udah hampir 3 bulan kali ya terakhir kita bahas BYD Atto. Dan kemarin gue sempet ngepost di YouTube community-nya Best Indo Cars soal Project Car. Dan ya kalau kalian bisa lihat di thumbnail, di video kali ini kita bakal bahas si Project Car itu yang akhirnya udah nyampe, ada di sebelah gue. Udah kelihatan belum nih apa kira-kira mobilnya? Yes, ini dia Honda Jazz GE8 nih yang tahun 2012. Jadi bisa dibilang ini mobil tua ya, 14 tahun udah umurnya. Dan di video kali ini gue pengen share alasannya kenapa gue pilih mobil ini dan mau diapain kira-kira mobil ini. Jadi ya, first of all thanks to you guys yang udah voting kemarin. Jadi gue bisa menetapkan pilihannya ke sini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Kenapa Honda Jazz? Yes, lebih tepatnya nih Jazz GE8 ya. Ini yang RS Automatic tahun 2012. Jadi kalau dirunut sebenarnya gue tuh pernah punya dulu mobil Honda Jazz juga yang GE8 ini, tapi waktu itu tahun 2010 ya. Cuma sayangnya waktu itu tuh cuma sempat nyetirin itu tuh berapa bulan doang karena gue habis SMA mau kuliah, gue kuliahnya di luar pulau. Jadinya gue nggak kesempatan nyetir mobilnya. Dan waktu itu akhirnya gue tuh belajar, gue tuh baru mengenal soal mobil yang fun to drive. Karena gue tuh jujur gue belajar mobil pertama kali itu naik mobil Suzuki Carry karena mobil pickup bapak gue dulu. Dan ya semenjak nyetir Honda Jazz tuh gue jadi ngerti rasa suka nyetir tuh kayak gimana, rasa fun nyetir tuh kayak gimana. Dan bisa dibilang semenjak itu gue tuh jadi fansnya Honda gitu. Dan kalau dirunut juga gue tuh punya mobil Honda lumayan sih selama perjalanan berapa tahun ini. Waktu gue balik ke Indonesia tuh gue pertama kali punya Honda Mobilio. Waktu itu juga yang RS ya. Habis Mobilio RS gue itu sempat pindah ke Mazda ya. Waktu itu Mazda CX-5 gue pernah review juga. Nah habis Mazda CX-5 gue itu pindah balik ke Honda City Hatchback RX waktu itu ya. Posisinya karena ya Honda Jazz udah ditiadakan lagi di Indonesia gitu. Sudah discontinue. Udah nggak ada, terakhir di bodi yang GK5. Nah, waktu itu abis Honda City itu posisinya sebenarnya mirip sama Honda Jazz GK5 ya. Jadi dia transmisinya CVT ya. Jadi menurut gua kayak kurang dapat rasa fun to drive yang gua dapat sebelumnya di Honda Jazz gitu. Dan akhirnya ya terakhir gue ganti Mazda 3 yang mana ya super duper fun to drive. Sampai sekarang akhirnya gue ganti ke mobil listrik. Nah kebetulan ada kenalan gue waktu itu ngasih tahu ada mobil ini nih. Gue sempet nyari-nyari kayak sekitar 2 tahun atau tahun lalu ya. Gue pengen dong cari Honda Jazz yang kilometernya masih rendah, buat gue jadiin mobil project kayak gitu. Kenapa? Karena gue baca-baca di forum pun Honda Jazz ini tuh reliability-nya oke banget ya. Ada yang di online tuh udah 500.000 kilo, 400.000 kilo, semuanya masih aman. Walaupun ya Honda seperti biasa problemnya sama kaki-kaki. Cuma memang yang masalah utama kayak mesin itu terbukti sudah reliable ya. Transmisinya, apalagi transmisinya masih otomatis ya, bukan CVT. Jadi masih berasa kita naik turun giginya sama kayak di Mazda 3 gue sebelumnya. Dan itu yang kenapa salah satu alasan gue akhirnya memilih untuk pengen lagi nih pakai si Honda Jazz GE8 lagi. Walaupun memang kalau dicek harganya itu kayak lumayan tinggi buat sebuah mobil bekas yang umurnya udah belasan tahun. Nah kemarin waktu gua cek itu gua dapet ini dari kenalan gua. Dan akhirnya gua sewa jasa untuk inspeksi. Step by stepnya gue jelasin aja, mungkin kalau kalian juga yang pengen, mana tahu pengen beli mobil bekas gitu kan yang tahun-tahun lama. Yang pertama adalah kalian sewa dulu jasa inspeksi ya, atau kalau sekarang terkenal tuh Autospector. Nah di situ dia akan cek secara fisik keseluruhan ya, pernah banjir atau enggak, pernah tabrakan atau enggak, terus secara mesin, suara segala macam, AC yang bisa dirasain lah langsung itu kurang lebih kayak gimana. Dan waktu itu waktu dicek hasilnya oke, dan kemudian direkomend untuk kita general check up. General check up itu ke bengkel resmi ya, di mana di situ dicek untuk kelistrikan, electrical, yang mana dia cek biasa pakai alat ya, OBD untuk ngecek keseluruhan, dan ini juga hasilnya aman. Cuma memang waktu itu ada sedikit kendala karena di bagian depan ini ada sedikit bekas kayak low impact atau tabrakan pelan mungkin ya. Nanti gua share kalian di pas kita tur fisiknya aja. Dan yang ketiga, cek harga. Nah kebetulan ini gue cek harganya tuh di websitenya Carsem. Gue nggak di sponsor, gue cuma emang karena gue pengen belajar aja, gue cek-cek segala macam ya, gue research dan ketemu kalau harganya itu guys ternyata memang masih di kisaran 130 sampai 140 jutaan. Yang kondisi low KM ya, semua masih bagus, dan ini juga service historinya lengkap. Jadi memang akhirnya waktu itu gue tawar-menawar dan dapatlah harga finalnya itu di 130 jutaan kecil. Ya, kalau dicek memang di pasaran harga 130 jutaan itu kayaknya masih bisa dapat LCGC ya, yang varian basic kayak misalnya Toyota
Agya atau Ayla kayak gitu ya, Hatsu ya. Cuma balik lagi ya, Honda Jazz kenapa harganya bisa seperti itu, karena memang menurut gua terbukti memang elemen fun to drive-nya, desainnya yang timeless, sama ya feeling di dalam kabinnya pun juga berasa kayak lebih premium gitu, lebih proper ya dibandingin mobil-mobil yang baru zaman sekarang. Mungkin itu opini gua aja sih, tergantung kalian. Dan balik lagi, ini juga gua bukan mobil utama ya, ini mobil buat project bisa dibilang ya. Jadi gue masih ada mobil EV gue, BYD Seal gue masih ada, mobil Toyota Foxy gue, mobil keluarga juga masih ada. Jadi ini lebih buat gue pakai sehari-hari. Memang walaupun ya judulnya gue juga pengen ini jadi daily driver gue. So next gue pengen aja kalian muter nih, liatin kondisi fisik dari si Honda Jazz GE8 2012 ini. Oke guys, kita tur sedikit untuk mobilnya. Jadi ini dia Honda Jazz GE8 ya, 2012, lebih tepatnya di bulan 11 ya, jadi hampir 2013. Tapi memang bukan yang versi MMC ya, bukan yang versi terakhir, jadi masih ada perbedaan. Tapi kalau di velgnya masih yang velg Jazz RS pada awalnya gitu ya, terus nggak ada di RL di bagian sampingnya. Nah kalau dari sisi ini sih sebenarnya nggak terlalu ada PR kayak gimana ya, cuma yang gatel tuh sebenarnya yang utama ini nih, di bagian side skirtnya. Nggak tahu gimana cerita dia bautin. Mungkin ini pernah kesenggol ya, kalau kita lihat emang ada lumayan parah. PR kosmetiknya mungkin nanti ini bisa dibenerin dan semoga bisa ditambel ya lubang bekas bautnya dan sekalian dipasang dengan rapih lagi. Nah PR berikutnya di bagian belakang, yaitu di logo Jazz-nya ini kayaknya pernah nabrak sesuatu nih ya, atau ditabrak ya, jadi agak masuk ke dalam. Tapi harusnya ini nggak terlalu susah dibenerin, semoga ya. Dan yang satu lagi sebenarnya yang parah itu di sisi kanan nih gue lihat, karena nih di bagian depannya kalau kita lihat tuh sampai ke atas ini tuh cukup parah nih di bagian sininya, terutama di sini dimana ada bekas tabrak, dan ini sedikit ngaruh nih ke hoodnya nih, kelihatan nih kalau kalian lihat garisnya ya. Jadi kayaknya karena ini ketabrak nih, dudukan bumpernya agak mundur, jadi ini ketarik semua ke belakang dan bikin ininya agak naik nih jadinya. Dan kemarin gue emang agak sempat kesulitan untuk buka tutup si kap mesinnya, tapi sekarang udah ketemu caranya, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu dia untuk eksterior. Velg ban sih kemarin baru diganti kayaknya ya, jadi masih bagus stretchnya, pakai Bridgestone juga, cuma ini tipenya Techno Sports ya. Teman-teman ada yang tahu. Cuma gue sendiri plan nanti pasti ada pengen ganti pelek, cuma masih bingung pengen yang lebih gede apa yang lebih kecil. Looks yang gue cari sih pengennya lebih gede. Dan ya kalau teman-teman mungkin yang ada bekas GE8 ya, project car dulu, aksesoris yang mungkin mau dilepas atau mau dihibahkan, let me know aja, silahkan di komen. Tapi ya kurang lebih ini untuk eksterior ya, semua sih hampir keseluruhan masih standar lah harusnya ya, masih semua original gitu istilahnya, belum diganti-ganti karena ya sebenarnya lihat ada bekas-bekasnya pemakaian juga. Nah sekarang kalau ke interior kita coba lihat ya. Oke, ini dia untuk interiornya ya. Sebenarnya sih mostly masih standar, cuma head unitnya diganti dan ada dipasang spion yang udah sekalian berfungsi sebagai dashcam ya. Sisanya sih kondisinya sebenarnya menurut gua ya masih original banget ya. Ya ada bekas-bekas pemakaian lah kurang lebih sedikit. Joknya juga udah dipasangin kayak semacam pelapisnya ya, pelapis kulitnya. Plannya juga nanti ini akan gua ganti ya. Sekalian gue juga pengen retrim si setirnya ini, yang mana udah cukup parah nih bekas penggunaannya kalau kalian lihat ya. Udah ngelupas sampai catnya dan kulitnya juga kayak karena keringetan sih ini biasanya ada bekas kayak gitu. Nah kalau kita lihat juga, nah ini yang gue bilang tadi ya, kilometernya itu masih di 61.328 kondisinya. Jadi masih tergolong ya oke banget lah ya kalau dibagi dihitung-hitung tadi ya, nggak sampai goceng setahunnya. Dan ya overall sih kondisinya menurut gue yang perlu dibenerin cuma kayak gini nih, ada lampu AC ini mati. Dulu juga Honda Jazz gue yang baru umur 2-3 tahun udah mati lampu AC-nya gitu. Jadi mungkin bisa sekalian gue mau ganti nanti lampu-lampunya gini jadi lebih modern. Nanti kita akan bikin interiornya jadi modern. Oh ya ini wireless charger gua MagSafe ya, jadi jepit di AC. AC-nya masih dingin banget ya, bener-bener gua kemarin sampai berapa kali ngecilin si temperaturnya. Ini juga head unitnya by the way udah dapet wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi langsung connect, gampang banget. Cuma yang gua kurang serak ini nih, dashcamnya ini kayaknya yang spionnya agak kurang enak sih di mata, terlalu silau dan kabelnya agak berantakan. Jadi next gua pengen ganti biar lebih rapih gitu ya.
Dan ya sisanya sih nggak terlalu ada yang perlu gua omongin sih ya. Interior aja as always luas banget coy. Ini bisa bawa satu kampung kali ya. Oke, sip. Jadi itu dia untuk tour interiornya. Kita balik lagi ke depan. Nah oke, ini untuk bagian kap mesinnya. Balik lagi semuanya standar ya. Cuma emang agak kotor aja. Paling mesti dibersihin habis ini. Dan akinya sendiri ini baru diganti 17 Desember 2024, jadi belum 1 tahun setengah. Waktu gua start sendiri juga semua bunyinya aman ya. Nah kemarin hasil general check up sendiri yang mesti beberapa ada yang diganti ya, kayak air filternya, filter AC itu mesti diganti. Dan nanti mungkin gua akan DIY sendiri. Nah lebih gitu. Nah sekarang kita coba tutup ya. Coba kalian lihat nih. Oh ya ini by the way. Udah pada bocel. Ya maklum sih umur ya. Nanti tinggal beli aja sih klipnya paling. Oh iya, dia juga ada spoiler nih ya, bawaan. Mungkin akan gua cabut, tapi mungkin akan gua pakai. Jadi ya kita lihat aja nanti kayak gimana. Karena gue lihat banyak yang menarik-menarik sih ya spoiler-spoilernya sekarang. Ini tuh Mugen kayak udah pasti paling pasaran ya, yang pernah dipakai sama Honda Jazz. Dulu juga waktu gua pakai mobil gua yang Jazz hitam juga gue pakein si spoiler Mugen ini. Okay guys, now we are driving the Honda Jazz. Sedikit lega, tapi sedikit worry juga. Karena memang ya tadi ya kondisi mobilnya yang enggak 100% gitu ya. Jadi ya gue sendiri sih so far nyetirnya enak, harus gue bilang. Bahkan gue rasa ini somehow lebih enak dibandingin bawa BYD Atto ya terakhir ya. Dan ya ini ngerimain gue sama ya mobil-mobil fun to drive lah. Dulu gue pernah, ya gue bilang gue pernah Jazz, Mazda gue, dan karena transmisinya tadi otomatis ya feeling nyetirnya masih enak gitu berasanya, masih berasa organik lah, berasa mechanical-nya tuh berasa gitu. Jadi so next mobil ini bakal diservis dulu ya, karena tadi lumayan banyak yang mesti diservis. Nanti gue juga akan update lagi kalian ke konten yang berikutnya. Jadi stay tune, subscribe ke Best Indo Cars kalau belum, dan ya I'll see you guys next video. Bye bye. Belum deh, masih ada satu lagi ya. Oke, so itu dulu guys buat video pertama ya, perkenalan si Honda Jazz GE8 project car-nya Best Indo Cars ini. Dan ya gue pengen bakal share banyak ke kalian soal proses-prosesnya nanti ya ke depan. Gue udah planning cukup banyak yang bakal kita lakuin, dari modifikasi, dari improvement interiornya, teknologinya yang masih bisa relevan di tahun 2026 ini, dan banyak lagi ya planningnya udah disiapin. Jadi make sure kalian stay tune, subscribe ke channel Best Indo Cars. Dan terakhir sebelum gue tutup, gue pengen minta saran dari kalian nih ya, karena gue pengen kasih nama ke mobil ini. Nah, gue tuh pengen namanya itu dari nama kedua anak gue. Yang nama anak gue pertama namanya Kenzio atau dipanggilnya Zio, dan yang kedua itu dari Kaiden atau dipanggilnya Kai. Nah, sekarang gue pengen kasih namanya itu sebenarnya Kazo. Yes, the Kazo Project. Kira-kira oke nggak nih menurut kalian? Let me know di kolom comment section di bawah. Oke, itu aja guys. Thank you so much udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Boleh kasih jempol kalau suka video project kayak gini. Ciao, bye-bye.